Comeback terakhir Hakim Danish di Valencia 2025. Valencia bukan cuma penutup musim. Bagi Hakim Danish, ini adalah panggung pembuktian. Setelah sempat mencuri perhatian di Portugal dan gagal finish di Sepang karena kendala teknis, kali ini rider muda Malaysia itu kembali dipercaya menggantikan Ryusei Yamanaka di tim MT Helmets MSI. Ini bukan sekedar balapan tambahan, ini momen krusial yang bisa mengubah narasi Moto3 2026. Danish tampil bukan sebagai cameo, tapi gladi bersih menjelang musim penuh tahun depan. Semua mata tertuju ke Ricardo Tormo. Dan jangan lupa, ini sirkuit yang punya sejarah dramatis. Siapapun yang tampil menonjol di sini langsung masuk radar tim pabrikan. Dan Danish tahu, dia hanya punya satu kesempatan lagi. Dan yang mengejutkan, bukan cuma fans Malaysia yang menaruh harapan. Komentar tajam datang dari seorang legenda hidup balap Asia. Zulfahmi turun gunung dukung Danish di Valencia. Zulfahmi Hairudin bukan sekedar mantan pembalap Moto2. Ia adalah simbol kebangkitan motorsport Malaysia. Dan saat dia bilang, saya menaruh harapan tinggi pada Hakim Danish, itu bukan kalimat biasa. Zulfahmi tahu kerasnya arena Grand Prix. Dia podium di Valencia tahun 2012, jadi dia tahu medan ini seperti apa. Dalam wawancara bersama B Harian, Zulfahmi menegaskan Danish punya potensi mentah yang siap dipoles. Masih ada kekurangan, tapi dia sudah lebih tenang dan konsisten. Dan satu hal yang menarik, Zulfahmi menyebut pencapaian di Portugal sebagai pemicu mental Danish. Ini semacam energi yang dibawa ke Valencia. Seolah-olah pesan dari Zulfahmi jelas, ini bukan uji coba lagi, ini gladiator yang siap masuk Koloseum. Pertanyaannya, apakah Danish siap? Finish ke-12 di Portugal bukan angka sembarangan. 4 poin di Portugal, kedengarannya kecil, tapi kalau kamu tahu konteksnya, itu besar. Danish bukan starter reguler, bukan bagian dari top tier development team, tapi dia berhasil masuk zona poin dalam kondisi tekanan tinggi, dan itu bukan kebetulan. Posisi 12 dari grid Moto3 di sirkuit seperti Algarve yang menuntut adaptasi cepat dan keberanian ekstrim di tikungan blind menunjukkan bahwa Danish bukan sekedar cadangan, dia paham cara bermain. Dan ini jadi alarm buat pembalap rookie lainnya, termasuk Veda Ega Pratama. Bagi tim-tim Moto3, performa spontan lebih berharga daripada statistik musim. Dan kalau Danish bisa mengulang atau bahkan memperbaiki hasil itu di Valencia, maka ini bisa jadi job interview langsung di depan mata dunia. Sepang jadi panggung frustrasi, tapi juga energi. Di Malaysia, Danish sempat mencuri perhatian sebelum motor rusak menghentikannya. Tapi justru dari kegagalan itu, api semangatnya menyala. Sirkuit Sepang adalah rumahnya, tekanan tinggi, ribuan mata menatap. Dan ketika motornya bermasalah, kecewa itu berubah jadi obsesi. Danish kembali ke pedok dengan ekspresi datar, tapi seluruh tim tahu bocah ini belum selesai. Justru dari situlah muncul daya juang. Disinilah psikologis pembalap teruji. Danish membawa luka dari Sepang ke Portugal dan sekarang dari Portugal ke Valencia. Ini bukan cerita pengganti, ini pola pembentukan karakter, mental baja yang pelan-pelan diasah di bawah tekanan. Dan ingat, pembalap terbaik tak lahir dari podium manja, mereka lahir dari luka dan pembuktian. Rivalitas Asia Tenggara yang meledak. Red Bull Rookies Cup 2025 jadi saksi awal duel dua raja muda Asia Tenggara, Veda Ega Pratama dan Hakim Danish. Veda keluar sebagai runner-up, Danish menyusul di posisi ketiga, tapi itu belum selesai. Junior GP pun jadi medan mereka saling salib, saling sorot. Veda dikenal konsisten dan agresif, Danish dikenal berani dan unpredictable. Bagi penonton Indonesia dan Malaysia, rivalitas ini seperti Rossi versus Biaggi versi regional, dan Moto3 2026 bisa jadi panggung keduanya naik kelas secara bersamaan. Bayangkan, dua bendera Asia Tenggara berdampingan di starting grid. Ini bukan cuma tentang siapa lebih cepat, ini tentang siapa paling siap mental saat tekanan global menghantam.
Moto3 2026, Danish naik lebih dulu, Veda menyusul. Dalam kalender promosi ke Grand Prix, Danish satu langkah lebih cepat. Dia sudah debut sebelum Veda, sudah cicipi atmosfer paddock, sudah tahu tekanan sesi FP3 dan drama qualification. Meski Veda akan bergabung Honda Tim Asia tahun depan, Danish sudah mencuri start. Ini penting, karena Moto3 bukan cuma soal skill, tapi juga adaptasi sistem, logistik, dan komunikasi dengan kru. Setiap balapan tambahan adalah pelajaran hidup, dan kalau di Valencia Danish bisa tunjukkan kematangan, maka dia akan datang ke musim 2026 dengan kepala tegak. Veda akan menyusul, tapi Danish sudah ada di depan, dan itu bisa jadi keunggulan psikologis di musim depan. Trek penuh drama dan sejarah. Sirkuit Valencia bukan sekadar trek penutup. Ini adalah sirkuit psikologis, layoutnya teknikal, dengan banyak tikungan sempit dan arena overtake yang sempit. Ini bukan tempat untuk pembalap setengah hati. Dan bagi Danish, ini bukan debut di sini. Tapi yang membuat balapan ini penting adalah sejarahnya. Banyak kejutan terjadi di Ricardo Tormo. Banyak karir terbuka atau tertutup di tikungan terakhir. Tahun 2012, Zulfahmi cetak podium di sini. Tahun 2025, akankah Danish jadi penerusnya? Jika ya, bukan cuma Malaysia yang bersorak, dunia akan mulai menyebut namanya dengan serius. Dukungan mentorship langsung dari ZK Racing. ZK Racing bukan sekadar akademi, ini tempat pembentukan mental. Di bawah bimbingan Zulfahmi, Danish ditempa secara intensif, bukan cuma skill, tapi attitude dan strategi. Inilah keunggulan yang tak dimiliki banyak rider muda. Mereka hanya punya gas dan nyali. Tapi Danish punya fondasi mentor yang pernah menjajal kerasnya Moto2 dan Moto3. Itulah yang membuat dia terlihat lebih dewasa saat mengelola tekanan. ZK Racing membekali dia bukan untuk satu balapan, tapi untuk satu karir penuh. Ini pembeda, dan Valencia adalah ujian besar pertama untuk melihat seberapa dalam hasil pembinaan itu. Ancaman nyata untuk Veda, bukan sekadar teman serumpun. Bagi Indonesia, Veda adalah harapan emas. Tapi jangan anggap enteng Danish. Ini bukan rival yang main-main. Mereka saling mengenal, pernah berbagi pedok, pernah saling salib. Tapi 2026, panggung mereka global. Danish bisa jadi pembalap pertama yang menekan Veda secara konsisten, karena dia tahu gaya balap Veda luar dalam. Dan satu hal yang tak boleh dilupakan, Malaysia punya rekam jejak kuat di Moto3, mulai dari Hafiz Syahrin hingga Zulfahmi. Dan kini Danish berdiri sebagai penerus. Veda harus siap. Ini bukan sekadar rivalitas regional. Ini potensi head-to-head penuh selama satu musim. Dan itu bakal bikin musim 2026 menggila. Moto3 Valencia 2025, episode penentu rivalitas. Akhir pekan ini di Ricardo Tormo, semua akan tersaji. Tensi, rivalitas, prediksi, dan mungkin kejutan besar. Danish datang bukan sebagai figuran, tapi sebagai wildcard yang punya sejarah, dukungan, dan ambisi. Dan Veda, dia akan menyaksikan, menganalisis, dan bersiap. Karena hasil di Valencia bisa jadi prolog dari pertarungan panjang mereka tahun depan. Jika Danish mencetak poin atau bahkan podium, maka atmosfer Moto3 2026 akan panas bahkan sebelum race pertama dimulai. Dan semua dimulai di sini, Valencia. Balapan ini bukan soal siapa tercepat, tapi siapa yang siap menjadi legenda berikutnya dari Asia Tenggara.